Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan makna adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus Kristus sambil berdoa dan memohon agar kita dianugerahi buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Kita sangat paham untuk yang rajin membaca kitab suci ini adalah teks Galatia bab 5 ayat 22-23 ketika Santo Paulus menunjukkan mana perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan dosa atau jahat seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah dan kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Itu adalah buah-buah dari roh tidak baik yang membawa kepada kejahatan dan dosa. Sebaliknya, kemudian Santo Paulus berkata, buah-buah roh atau hasil-hasil roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lalu Santo Paulus berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya untuk dimatikan. Dan jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan kalau roh sudah memimpin kita, yaitu Roh Kudus, kita akan menerima kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal ini amat sangat konkret dan kita alami bahkan setiap kali. Dalam diri kita setiap kali ada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, baik yang terduga maupun tidak terduga, biasanya berkaitan dengan situasi, kondisi, lebih-lebih dengan relasi kita, hubungan kita dengan keluarga, dengan sesama, juga dengan teman-teman kerja, dengan mereka semua yang memiliki kaitan dengan kita sehari-hari. Kita senantiasa merasakan dorongan-dorongan yang berbeda dalam hati kita. Kadang ada rasa marah, iri hati, kepengen berpikir untuk diri sendiri, percekcokan, roh pemecah, dengki, dan ingin suka-suka sendiri. Ini satu bagian dari godaan dari roh yang tidak baik. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita juga selalu merasa bisikan Roh Kudus, bisikan dari Roh Kudus sendiri yang mengajak kita untuk mengutamakan kasih, sukacita, mengutamakan damai sejahtera, menghadapi macam-macam hal yang tidak enak dan tidak
sesuai dengan kehendak kita diminta sabar. Kita diuji juga sering harus bermurah hati. Kita harus mengutamakan kebaikan daripada hal-hal yang buruk, hal-hal yang mencederai atau menyakiti hati orang, melukai hati orang. Roh Kudus mengajak kita berbuat baik, untuk murah hati mengampuni. Dan dalam tugas, dalam komitmen, dalam panggilan kita juga didorong terus untuk setia. Agar kita bersikap lemah lembut pada setiap orang, tidak kasar. Dan terutama juga penguasaan diri. Kalau itu terjadi dan kita hidupi bisikan dorongan Roh Kudus ini, kita hidup dalam iman Kristiani yang sungguh-sungguh utuh. Kita bukan hanya rajin berdoa, beradorasi, tapi kita mewujudkan dalam sehari-hari hidup kita yang konkret. Bimbingan Tuhan sendiri dalam Roh Kudus-Nya kepada kita, agar selalu mengutamakan kasih, mengutamakan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tuhan menjamin hal itu, bahkan membantu kita dengan amat sangat hebat melalui tubuh-Nya yang diberikan kepada kita dalam Ekaristi. Tubuh Kristus yang kita sambut dalam komuni menjadi kekuatan kita untuk mewujudkan buah-buah roh tersebut. Tuhan tidak hanya menyuruh, tapi membantu, bahkan dalam arti mokoi, agar Tuhan sendirilah yang akhirnya hidup dalam diri kita, dan kita memancarkan wajah Tuhan yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan menguasai diri itu. Marilah kita lanjutkan adorasi sambil terus mohon agar Roh Kudus membimbing kita, agar kita memuliakan Allah Bapa melalui Yesus Kristus yang kita sembah dalam adorasi ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.